17 to make it through the night. So ride out, ride out. Trading in this town, embers to the sky. So ride out with me. Headlight through the fog against the ground. Miles at the start of something dying to be found. Let it fill the whispers in the mind. The gears are turning through the dim light. 17 hours to make it through the night. So ride out, ride out. Trading in this town, embers to the sky. So ride out with me. Waking up with cold blood in my veins. Love, what if we become? Tell me all the things you've done for love. All the things you've done for love. Oh, tight to keep from cold. Tell you all the things I've done for love. All the things I've done for love. Darling, let's go walking down your favorite city street. Every little moment I feel myself sinking deep. For you, for you, for you. Darling, I'd do anything for you. Love, what can be undone? Tell me all the things you've done for love. All the things you've done for love. Oh, strong to keep from fall. Tell you all the things I've done for love. All the things I've done for love. Every little moment I feel myself sinking deep. For you, for you, for you. Darling, I'd do anything for you. What if we become? Tell me all the things you've done for love. All the things you've done for love. Darling, let's go walking down your favorite city street.
Every little moment I feel myself sinking deep. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita boleh berdiri untuk menyaksikan calon pengantin kita pada pagi hari ini, yaitu Evangelis Sosthenes Fortunatus Simamora SPD yang didampingi orang tuanya, anak dari Bapak Pendeta Charles Simamora MTH dengan Ibu Rostani Boru Manalu. Silakan masuk. Sesuai dengan tata ibadah peningguhan anak, peningguhan nikah kudus yang sudah ada di dalam barang. Mari kita mulai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang boleh kita berdiri kembali. Marilah kita khususkan ibadah peneguhan nikah kudus ini dengan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita, kasih setianya tetap selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama orang kudus-Mu boleh menyaksikan pernikahan kudus daripada Tuhan anak kami Stein dan Patris yang saat ini sudah ada di tempat ini. Dengan ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini, kami percaya Tuhan Yesus berkati melindungi kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan bernyanyi bersama dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Tertuju padamu.
hatimu. Katakan lagi, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, kita akan teruskan acara kita. Nomor 3, perintah Tuhan untuk kita hidup saling mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Bapa yang Maha Kudus, yang memanggil kita untuk hidup dalam perintah kasih karunia-Nya. Demikian, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang telah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu Ia yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib sebagai korban tebusan bagi kita, sehingga kita telah dibenarkan, dikuduskan, serta ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita kini telah dijamin pasti diselamatkan hanya melalui iman dengan materai Roh Kudus. Allah juga telah membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukum maut. Inilah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakannya bagi kemuliaan kita orang-orang kudusnya, dan yang akan hidup selalu setia mengasihi Dia. Jemaat, Terima kasih Bapa di dalam surga atas kemurahan hati-Mu yang sangat besar. Oleh karena darah Kristus di dalam kasih karunia-Mu yang agung dan mulia itu, Engkau telah memberkati, menyelamatkan hidup kami sekali untuk selamanya. Amin. puji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kemuliaan-Ku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh-Nya kudus. Aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
sempurna, nikmat baru, suka sertai melimpah itu, lagu pujian amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, kita teruskan acara kita. Nomor 6, petunjuk hidup baru dalam Kristus Yesus. Panggilan hidup kudus dalam keluarga. Tuhanlah yang menghendaki agar setiap orang yang telah menikah itu harus mewujudkan kesetiaan berkeluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling menolong, karena mereka yang menikah itu telah dipersatukan Allah dalam kasih karunia-Nya yang kekal berdasarkan firman anugerah-Nya. Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami selalu mampu memelihara kesatuan dalam keluarga dan terus hidup saling mengasihi sesuai dengan firman kasih karunia-Nya. Tuhan Allah menghendaki agar suami istri selalu memelihara pernikahan yang kudus dengan selalu taat pada firman-Nya dan bertekad menghindari jauh-jauh segala bentuk dosa perzinahan atau perselingkuhan serta keinginan hawa nafsu kedagingan seperti dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami dapat senantiasa menjaga kekudusan hidup dalam berkeluarga sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hati, jiwa dan pikirannya, serta senantiasa memperhatikan kebenaran firman-Nya dan dapat mengajarkan firman kebenaran itu untuk dihidupi dengan sungguh-sungguh oleh segenap anggota keluarganya. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian saudara-saudara kita dari Seman dari Tangerang. Kami persilakan dengan hormat.
kita serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Limpahkanlah kami hikmat sehingga firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengisi acara ibadah kami, tapi pengisi hati hidup harapan kami khususnya bagi calon kedua mempelai. Pada Allah Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kudus, salam oras. Semua arti ini sebenarnya sama, hanya dalam bahasa yang berbeda. Ketika saya diberi kepercayaan oleh kedua keluarga, baik keluarga Simamora dan keluarga Simanjuntak, saya katakan kepada dua anak kita ini, saya hanya akan memberikan inti-intinya saja kepada kalian. Bukan karena saya sibuk sebagai rektor dan dosen serta pendeta, gembala dan penasihat di beberapa perusahaan besar baik negara maupun swasta, tapi mereka sudah beribadah lama dan mereka sudah tahu mengenai hukum-hukum dasar pernikahan kudus gereja. Tetapi tidak bisa kita singkirkan untuk hal tersebut di dalam khotbah perenungan firman Tuhan, pesanan firman Tuhan yang akan digabung sekaligus dengan syarat yang ringkas. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata pernikahan kudus, tetapi belum tentu semua mengerti apa yang diartikan pernikahan kudus, perkawinan kudus. Apanya yang kudus? Pernikahan banyak, bukan hanya di kepercayaan Kristen saja. Oleh karena itu, izinkan saya, keluarga Simanjuntak dan keluarga Simamora, saya menggabungkan sekaligus, karena pendeta juga harus taat dengan liturgi. Karena yang punya acara bukan pendeta. Tapi di mimbar ini tolong saudara dengar baik-baik, jangan ada yang mengantuk karena dingin, apalagi sudah cantik semua. Amin. Ya luar biasa, dua keluarga ini cantik-cantik. Kalau ke gereja seperti ini Tuhan senang ya. Jangan ke gereja bajunya biasa-biasa, tapi hari ini jam 4 atau 1 minggu sebelumnya sudah sewa. Ada yang sewa kah? Oke, gak usah dikasih tahu ya. Dengar firman Tuhan yang santai tapi konsentrasi. Tuhan gak pernah mengancam saudara ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apanya yang kudus? Saya katakan kepada kedua anak kita, kalau kalian tidak mengaku hal ini, saya minta dengan hormat, katakan pada keluarga Anda berdua mencari pendeta yang lain. Karena saya tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kudus di sini? Pernikahan kudus itu seperti apa? Kita membuka satu ayat yang menggabung Allah Triunitas, Allah Tritunggal kita yang jarang dipahami oleh orang Kristen. Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Manusia tidak mungkin mampu menguduskan dirinya dengan membersihkan dosanya, dengan memberikan amal saleh, kebaikan, persembahan dan apapun. Karena kalau manusia mampu, tidak mungkin, dan itu mustahil. Karena tidak mungkin orang mati rohani, orang berdosa menguduskan dirinya sendiri. Karena semua manusia telah berdosa, bahkan sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7. Bahkan segala kesalehan kita di luar Yesus Kristus adalah kain kotor. Saleh saja kotor, apalagi salah.
Oleh karena itu Tuhan mengambil langkah kasih karunia atau gracia, dan karena kehendak Allah, bukan manusia yang berkehendak. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka kita semua tamat. Walaupun cakep, ganteng, kaya di dunia, ujungnya adalah lautan api, karena upah dosa adalah maut. Yang gak senang gak apa-apa, jangan marah sama pendeta, nanti marahnya sama Tuhan. Saya cuma menyampaikan saja. Dan karena kehendak Allah inilah kita orang percaya yang menolak, itu berarti menolak kasih karunia Tuhan. Telah bukan belum. Dalam bahasa Indonesia telah dan sudah adalah hal yang sama dan beda. Telah dan sudah artinya rampung, tapi telah artinya tanpa perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau sudah artinya ada perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah datang di sini, sudah hadir dan memberi doa restu karena sudah ada undangan sebagai perjanjian. Tapi telah ini berarti manusia tidak pernah bertemu Allah Bapa dan memohon kehendaknya untuk menguduskannya. Oleh karena itu Alkitab Indonesia dengan indah mengatakan telah dikuduskan. Artinya kita pasif, Allah aktif. Kita di, Allah me. Satu kali, karena Yesus hanya lahir sekali, mati sekali, dan bangkit sekali. Dia tidak dua kali. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, bukan oleh persembahan kasih kita, bukan oleh kolekte kita, bukan oleh sumbangan gereja kita, bukan oleh kebaikan kita. Tapi bukan berarti sebentar jangan memberi persembahan. Amin. Pak Pardosi ada acaranya, tolong bilang jangan uang lecek-lecek, ini bajunya bagus, kalau uang lecek-lecek gak bagus ngasih uang ya. Amin. Ya masa baju bagus mahal sewa beli tapi 2.000, emang Tuhan tukang parkir. Amin. Amin. Oh banyak yang gak senang dengan saya ya. Hah? Ya saya khotbah di HKBP No Mention, saya bilang begitu. Tolong jangan hina Tuhan sebagai tukang parkir 2.000. Dan apa yang terjadi? Paling sedikit 5.000. Kemudian Pak Bagaria mengatakan, Pak kalau gitu undang lagi Bapak. Ya undang saya aja biar uang kalian banyak. Karena lebih baik banyak uang di gereja daripada di lapo. Amin Bapak-bapak. Amin. Nah, yang amin berarti biasa di lapo. Dengar firman Tuhan yang sukacita. Ya ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Yesus Kristus, Ia telah menyempurnakan. Kekudusan di sini kekudusan yang sempurna. Einstein, ahli ilmu pengetahuan, mengatakan semua yang sempurna dan pasti tidak diulang dua kali. Dan yang sempurna ini dilakukan oleh yang maha sempurna, yang menyatakan Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Bukankah di gereja kita mengaku salah satu pengakuan iman rasuli atau credo dalam bahasa Latin, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Tapi aneh, banyak orang gereja mengaku ini, ketika di luar kita tanya, Bapak orang kudus, orang berdosa. Orang berdosa. Nah, kalau tadi kenapa ngakuin orang kudus? Saya percaya para pendeta harus mengajarkan katekisasi kata kudus. Dalam kamus Alkitab bahasa Indonesia kita, kata kudus artinya dipilih menjadi milik Allah. Allah yang memilih saudara dan saya. Seandainya kita tidak dipilih, maka ada satu yang memilih kita, yaitu, tolong jangan lihat saya ngomong iblis Bapak Ibu ya. Pasti yang milih iblis, karena cuma dua yang berebutan, saudara dan saya. Tapi kita bersyukur kepada Allah Jehovah di Batak kita. Izinkan saya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Batak ya. Ini saudara bilang saya ngomong salah ya. Lalu paksakan bahasa Ibrani. Tuhan yang menciptakan bahasa, bukan saya. Jehovah di Batak kita, Tuhan Yesus kita, dan Roh Kudus Labadia kita menguduskan kita dan menyempurnakan kita di mata Tuhan. Jadi jangan saudara Sostenes nanti menuntut kesempurnaan calon istrimu. Saya bilang calon karena belum tentu. Kalau pengakuan salah nanti nggak jadi. Misalnya saya tanya, apakah engkau orang kudus atau orang berdosa? Kami orang berdosa. Ini perkawinan kudus, jadi tidak jadi kawin. Karena di pernikahan kudus harus orang kudus. Ayat 15. Dan tentang hal itu, tentang pengudusan dan penyempurnaan yang kekal tadi, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi lengkap Allah Triunitas kita, Allah Tritunggal kita, Jehovah di mata kita yang kita sebut Allah Bapa,
Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkorban mengerjakan keselamatan dengan darahnya yang kudus, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, memilih kita menjadi miliknya yang kekal dan sempurna di mata Tuhan, bukan sempurna di mata manusia. Karena itu nanti Saudari Patricia, jangan menuntut suamimu sempurna dalam perbuatan. Ini perbuatan Tuhan yang menyempurnakan kita. Itulah ayat yang pertama. Kita ada 200 ayat. Amin. Amin. Tidak mau lama-lama kalau firman Tuhan. Kalau pesta manotor lah mau lama-lama. Karena ada apanya? Sawerani. Itu Bapak Pendeta mau izin. Yang terhormat keluarga Simanjuntak dan keluarga Cimamora, saya sudah izin. Saya harus segera ke Bank Indonesia karena hari ini jam 1 mereka bikin acara Natal dan Tahun Baru. Saya penasihat rohani Kristen di Bank Indonesia. Saya nggak bisa hindari, tapi yang penting ini selesai. Jadi jangan salah-salah jawab. Kalau salah jawab ditunda dan nggak jadi. Ya, oke. Yang berikut, apa yang paling penting di dunia ini? Orang Batak mengakui bahwa harus punya cucu, dan untuk punya cucu harus punya anak, dan harus punya anak maka harus kawin. Karena nggak ada punya anak tapi nggak kawin, kecuali Yesus Kristus dan Adam. Ada manusia pertama disebut Adam pertama, dan Yesus Adam bukan kedua, jangan salah sebut. Adam terakhir. Tapi apakah hidup ini cuma untuk punya anak? Bukankah tanpa anak kita bisa adopsi? Dulu banyak anak banyak Halo, banyak anak banyak. Sekarang banyak emosi ya. Cucu saya baru 1, rumah dirapiin, datang dia bongkar semua. Istri saya bilang, ini cucumu, cucu kita. Jangan kamu bilang cucuku aja, karena itu hasil kita. Kenapa harus sesama orang percaya, orang kudus? Karena ini adalah rumah tangga Kristen. Dan rumah tangga Kristen ini harus direncanakan, harus ditetapkan oleh firman Tuhan. Ketika saya membuat seminar, banyak orang tidak setuju dengan saya, dan saya tidak minta Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya. Saya hanya mau setuju dengan kebenaran. Yang mana yang penting, keluarga atau gereja? Orang Kristen apa enggak? Mau orang Kristen kan? Yang penting yang mana? Keluarga atau gereja? Dua-duanya penting. Yang mana yang mengadakan mana? Ibu Marbuni jago-jago jawab, tapi nggak mikir kadang-kadang. Ya di gereja begitu, di sini juga begitu. Bang Jono mana? Bang Jono selama kita kali. Iya, Bang Rudi ini sudah tambah mengkilat aja kepalanya, Tuhan luar biasa. Tambah gemuk perutnya ya, perutnya bukan rezekinya. Dia ketemu saya, dia bilang, aduh Bapak kok sama seperti dulu. Saya tanya, yang kamu maksud pendeknya apa gantengnya? Iya ya, memang segini jatah pendeta. Dua-dua penting, tapi ingat, tidak ada gereja kalau tidak ada keluarga. Amin. Kalau nggak percaya semua keluarga nggak usah masuk gereja. Kasihan pendetanya, kasihan gereja. Satu tubuh kita yang telah dimeteraikan Roh Kudus. Karena percaya pengudusan kekal kita dimeteraikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13, 14, 2 Korintus 5 ayat 21. Dimeteraikan dalam hati kita. Kita menjadi kudus, milik Tuhan sekali selamanya. Dan itulah bait Allah. Yang kedua adalah keluarga kita. Karena itu dilarang menikah. Bahkan negara pun melarang pernikahan beda agama. Kenapa? Karena sangat merepotkan agama dalam kasus-kasus. Seagama saja cerai-ceraian, apalagi gak seagama. Gereja yang kedua adalah keluarga, rumah tangga. Gereja yang ketiga, gereja lokal kita. Dan yang keempat, gereja orang percaya seluruh dunia. Dimanapun saudara berada, pasti ada masalah. Jadi jangan suka pindah gereja dengan alasan gak suka sana, gak suka sini. Saudara akan tetap menemukan masalah. Karena di bumi ini tetap ada masalah. Kalau gak mau ada masalah, hanya dua tempatnya, kuburan atau sorga. Yang terakhir, gereja di sorga. Tidak ada nama Kiki, mohon maaf Bapak Penatua. Jangan kita terlalu sombong di sini. Gak ada nama Gerika, Bapak gak usah bangga-banggakan itu. Gak ada Protestan, gak ada Advent, gak ada Katolik. Gak ada Pantekosta, gak ada karismatik. Yang ada orang-orang kudus.
gereja milik Tuhan, gereja tubuh Kristus. Maka ini saudara dan saudari akan membentuk gereja. Jadi jangan lupa ibadah. Gereja harus beribadah. Yang terakhir, jemaat senang dengar yang terakhir, tapi belum berakhir. Di sini sudah ngomong tadi, kenapa kematian? Tapi saya mau protes, bagi orang kudus, liturgi ini harus dirubah. Orang percaya menikah karena sama-sama orang kudus, mereka tidak terpisahkan kekal selama-lamanya dalam surga. Bedanya satu, ini nanti bukan istrinya kalau jadi, dan ini bukan suamimu kalau jadi. Hanya di dunia kita ditempelkan, diikatkan dengan hubungan jasmani. Karena itu kematian jasmani memisahkan kita. Tetapi dalam surga, orang percaya tidak terpisahkan. Tidak menjadi suami istri, ayah ibu, anak orang tua, cucu, opung dan opa dan sebagainya. Kita semua saudara dan saudara. Itu artinya pernikahan ini bukan hanya mengikat saudara sebagai pernikahan di dalam dunia yang dipisahkan oleh kematian. Dan bagi orang percaya, kematian tidak memisahkan kita. Roma 8 ayat 39. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus? Tidak ada. Karena nanti kalau Anda bikin salah, dia omongin lagi di surga. Dia lapor pada Tuhan. Saudara seimanku kasari aku. Yang ini juga lapor Tuhan, dia cemburi aku terus. Saudara seiman artinya kekal. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun juga, Efesus 5:33, bagaimanapun juga artinya tidak boleh ditawar. Tidak boleh ada alasan lain. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Menghormati bukan tiap pagi kasih bangun, bukan. Suami ngomong satu kata, Anda satu buku, itu modelnya, ya kan? Dan memang perempuan diciptakan Tuhan untuk jago ngomong. Dari Taman Eden suaminya kalah dengan omongan. Kalau you nggak makan sayangku tinggalkan kau. Tahu Adamnya orang Batak apa? Mau bakar karo? Hah? Kalau karo dia bilang, Agi, ini senina ngomong. Kalau kau tidak tunduk pada saya makan buah, ku tinggalkan. Kalau Batak dia bilang, oh, lah tinggalkan kamu. Dan Adam berpikir, kalau ditinggalkan oleh Hawa, yang sisa adalah betina hewan semua. Memang di sini manis-manis, ya dengan segenap hati. Ya kita gak tahu berapa hati nanti. Amin Ibu Sherly, istriku, amin. Ya, ya. Bulan pertama Hani sayang, tahun pertama istri, tahun ketiga lu kesini dong, tahun keempat perempuan, gitu kan? Tahun kelima manusia, tahun keenam makhluk. Untuk tahun ketujuh hewan yang disebut. Manusia berubah. Karena itu Tuhan bateraikan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun hidup anak-anak kita. Amin Bapak Simanjuntak. Ya, kalau tidak ada, kita tidak mungkin. Bagaimanapun juga tidak bisa ditawar. Ada alasannya, habis Tuhan dia seperti kaset kusut. Setiap pagi kaset menyanyi. Rekaman aja kalau istri suka menyanyi. Kalau nggak bisa kasih dia sianida sedikit, tidur terus. Saya bukan sedang konseling, tapi ini hal yang umum supaya kita datang ke sini bukan hanya menghadiri memberi restu, tapi kita sama-sama termasuk Pak Pendeta dapat berkat dari firman Tuhan. Bagaimanapun juga, alasan disingkirkan, masalah diselesaikan. Orang bertengkar pasti karena alasan untuk kemenangan, bukan kekalahan. Karena itu kalau bermasalah dalam rumah tangga, ada 3 tempat yang tidak boleh dibicarakan. Yang pertama meja makan, karena nanti yang terbakar sendok dan piring.
Anak yang ikut makan pun ditendang, anjing yang datang pun dipotong. Yang kedua tempat tidur. 1 tahun berhadapan, tahun kedua berantem, mohon maaf belakang sama belakang. Kayak mereka sakit encok. Dan tempat yang ketiga adalah gereja. Nanti datang masing-masing kita tanya, di mana istrinya? Nyusul, padahal enggak. Di mana suaminya? Nyusul, padahal enggak masuk. Istrinya ke depan, suaminya di belakang dan seterusnya. Gampang sekali sebagai pendeta dan gembala yang kerja benar akan dapat melihat masalah-masalah rumah tangga, dan itu kelihatan di gereja. Tahun pertama mereka gandengan dan berkata kepada para pelayan, penatua, diaken, shalom. Tahun ketiga udah peace. Yang satu ke mana, yang satu ke mana, bukan shalom lagi. Sedap. Apapun yang terjadi, utamakanlah kasih suami kepada istri dan hormat istri kepada suami. Gak usah ngomong masalahnya dulu, karena pasti bertengkar. Nanti masalahnya yang menang, kitanya yang kalah. Ya, kayak bapak kita ya, gak pernah masalah Pak ya. Lihat ke samping, maksud saya bapak gitu ya. Saudara Sostenes tahu gak arti nama Patricia? Batal. Batal. Arti nama calon aja gak tahu. Batal. Patricia tahu arti nama Sostenes? Batal, kelamaan. Calon besan tahu arti nama Simanjuntak? Apa? Gunung. Ngawur ngayang. Dipikir pendetanya mentang-mentang. Ini saya punya ipar orang Batak itu ada tuh. Iya, adik bungsu saya kawin sama Poru Siaan itu ada. Saudara seiman. Menurut Alkitab dan menurut kamus umum, Simanjuntak itu di mana rumput berada, di situ mereka berada. Beri tepuk tangan untuk Simanjuntak. Beri tepuk tangan untuk hormati keluarga Simanjuntak. Yang gak tepuk tangan, tangannya hilang kah? Ini Maharaja di Cibubur Pak. Cimamora itu artinya kelimpahan. Jadi dua keluarga ini tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan buat Tuhan kita. Tuhan kita hanya ada kepastian dan kebenaran. Terkadang kita tidak melihat hal-hal kecil yang berakibat dan merupakan nuansa besar. Tahukah arti nama Sostenes? Tahu artikan nama Patricia? Yang laki-laki dulu. Tahu arti nama calon istrimu? Nama Patricia tidak ada dalam Alkitab, tapi dari bahasa Latin yang dekat dengan bahasa Yunani. Makna aslinya adalah patricius atau patrician, berarti bangsawan dan ningrat. Salamin dia, salamin ningrat yang kau dapat. Ningrat, soal kerajaannya nama kerajaan Tangerang. Dan gerejanya Gereja Injil Kasih Karunia Indonesia. Bapakmu yang mendirikan, bukan orang Tangerang. Oke. Lupa apa ditanya sudah mau menangis. Tahu arti nama Sostenes? Itu Alkitabiah. Artinya Sostenes itu adalah kekuatan yang mengamankan dan membawa keselamatan. Kau aman, salaman sama dia. Oke, tapi belum resmi. Karena pendeta yang meresmikan dan doa saudara. Amin. Simanjuntak, Cimamora dan semua orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Satu kelimpahan yang satu dimanapun berada, sama-sama punya banyak. Mengawini, mendapatkan dan hidup bersama dengan putri bangsawan, dan Anda percaya pasti aman di tangannya. Kayak nggak yakin. Amin. Mari saya undang saudara dan saudari berdiri, didamping orang tua untuk berdiri dan menjawab di hadapan jemaat dan keluarga. Masing-masing nanti menjawab, percaya bahwa telah dikuduskan atau dipilih oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali untuk selamanya, ditebus dan diampuni dari segala dosa dan menjadi orang kudus sehingga masuk dalam pernikahan kudus. Apakah jawabmu? Saudara yang dipanggil dengan nama yang lengkap Evangelis Sostenes Fortunatus Simamora SPD, dan kita biasa panggil dengan panggilan
yang akrab yaitu Sten. Apakah jawabmu saudara Sten? Apakah saudara percaya dengan genap? Oke. Ya, pertanyaan yang sama kepada saudari Patricia Mike Boru Simanjuntak SMMM. Apakah saudari percaya saudari telah dikuduskan sekali itu selama-lamanya, ditebus, diampuni dan dibenarkan dari segala dosa sehingga menjadi putri bangsawan kudus dan masuk dalam pernikahan kudus ini? Apa jawab saudara? Yang berikut, firman Tuhan menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah bukan kebetulan tapi kebenaran. Maukah saudara dan saudari berdua dan satu-satu menjawab untuk mengasihi istrimu dengan segenap hatimu apapun alasannya? Apa jawab saudara Sostenes? Ya, dengan sepenuh hati saya bersedia. Apakah saudari Patricia Mike Boru Simanjuntak SMMM yang dipanggil dengan akrab wanita ningrat ini, putri ningrat ini, bersedia menghormati suamimu nanti apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga? Yang terakhir ini jarang ditanyakan pendeta. Kebanyakan gereja dipakai cuma alat pernikahan dan kemudian tangga untuk menikah, dan setelah itu nggak tahu kemana mereka. Perlu penegasan gereja-gereja. Kalau ada yang bukan anggota jemaat, Anda harus tegas. Apakah saudara dan saudari berdua membina rumah tangga seperti membina gereja dan pelayanan? Sama-sama menjawab. Apakah saudara dan saudari bersedia? Oke, mari silakan duduk. Saya akan menyatakan bagian dari khotbah firman Tuhan ini dengan penutup khotbah dulu. Silakan duduk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan khususnya bagi kedua calon mempelai, calon suami istri. Dalam namamu kami mohon meteraikan firman-Mu dalam hati kami, baik yang baru akan menikah maupun yang sudah menikah lama, sehingga ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati kedua keluarga, baik keluarga Simamora maupun Simanjuntak dan kedua anak kami, bahkan seluruh keluarga besar, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa dalam pertemuan ibadah ini hadir saudara Sostenes Fortunatus Simamora dan saudari Patricia Mike Boru Simanjuntak yang mengendaki supaya pernikahan mereka ini diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan sejak saat ini dan untuk selamanya. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri memperkenankan dan memanggil setiap pria dewasa supaya menikah dan bertanggung jawab sebagaimana firman-Nya. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sendiri, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka setelah saudara kita berdua ini, Stein dan Patris, panggilan manja mereka demikian, menjalani proses konseling pranikah dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dalam waktu yang cukup panjang, dibimbing oleh para hamba Tuhan, diumumkan di jemaat, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah dari pihak lain, disampaikan kepada kami pengurus gereja, maka pernikahan saudara Sostenes Fortunatus Simamora atau Stein dengan saudari Patricia Mike Boru Simanjuntak atau Patris pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan melalui hambanya dengan doa restu kita bersama. Maka saya sebagai hamba Tuhan dari Gereja Injil Karunia atau Gerika akan menyerahkan pemberkatan nikah kudus ini kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah, inilah menjadi saksi atas peneguhan nikah kudus ini. Saya undang saudara dan saudari berdiri. Saya yakin sudah kuat latihan. Saudara Sostenes Fortunatus Simamora atau Stein dan saudari Patricia Mike Boru Simanjuntak atau Patris. Kepada saudara berdua hari ini Allah yang penuh kasih karunia berkenan mendukung dan memberkati keputusan saudara berdua untuk memasuki kehidupan baru dalam rumah tangga Kristen sesuai dengan firman kasih karunia Tuhan yang telah saudara-saudari dengar dan pelajari selama ini sebagai bekal masa depan dalam kehidupan rumah tangga. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang-orang kudus yang hidup di dalam perkawinan kudus berdasarkan firman Tuhan yaitu Alkitab?
Silakan menjawab bersama. Ya, dengan sepenuh hati kami bersedia. Saudara Stein, apakah saudara dengan ikhlas hati menerima pernikahanmu ini diresmikan? Ya, sungguh dengan ikhlas hati saya bersedia. Bersediakah saudara menerima dan mengasihi serta menghormati saudari Patricia Meike Boru Simanjuntak sebagai istri yang sah bagi saudara di hadapan Tuhan maupun manusia bahkan negara satu-satunya sepanjang hidup saudara? Ya, dengan setulus hati saya sungguh bersedia. Saudari Patricia Meike Boru Simanjuntak, apakah saudari dengan ikhlas hati menerima pernikahanmu ini diresmikan? Ya, tulus hati saya sungguh bersedia. Bersediakah saudari menerima dan mengasihi serta menghormati saudara Sostenes Fortunatus Simamora atau Stein sebagai suami saudari sendiri satu-satunya sepanjang hidup saudari? Ya, dengan tulus hati saya sungguh bersedia. Bersediakah saudari menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada saudara berdua dan mendidik mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang teguh dalam iman, baik iman keselamatan maupun iman pertumbuhan, dan di dalam kasih serta pengharapan bertumbuh dan dewasa dalam pengenalan akan kebenaran kasih karunia Allah? Ya, dengan ikhlas hati saya sungguh bersedia. Ya hadapan Tuhan Allah, dan jemaat kudusnya yang hadir di sini, serta para saksi, saya Sostenes Fortunatus Simamora menyatakan dengan ini, dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu, Patricia Meike Boru Simanjuntak, bahwa saya memilih kau menjadi istri saya satu-satunya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongmu dan selalu setia baik dalam suka maupun duka, sesuai kewajiban sebagai suami Kristen yang baik, sampai maut yang memisahkan kita berdua. Saya dan engkau istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan memilih bersama-sama beribadah dan melayani di Gereja Tuhan, Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta Timur. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat hadir di sini, serta para saksi, saya Patricia Meike Simanjuntak akan dengan terus ikhlas pada Sostenes Fortunatus Simamora bahwa saya memilih kau jadi suami saya satu-satunya karena kasih karunia Tuhan Kristus, Juru Selamat kita. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolong dan selalu setia baik dalam suka maupun duka, sesuai dengan kewajiban sebagai seorang istri Kristen yang baik, sampai maut yang memisahkan kita. Saya dan kau suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran firman, dan memilih bersama-sama beribadah dan melayani di Gereja Tuhan, Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta. Jemaat yang terkasih, keluarga besar yang terkasih, pandetolan dan undangan ibadah yang dikasih oleh Tuhan, saya undang kita berdiri. Berkat bisa Tuhan berikan melalui siapa saja, termasuk semua yang hadir di sini. Saya minta kedua berlutut di depan untuk menerima peneguhan nikah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara dan keluarga besar boleh ikut berdoa. Doa saudara adalah doa restu. Tuhan mendengarkan dan Tuhan menepatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, di dalam Roh Kudus yang karena rahmat ilahi telah memanggil saudara berdua, Bapak Sostenes Fortunatus Simamora dan Ibu Patricia Meike Boru Simanjuntak,
supaya dengan kuat kuasa kasih karunia yang telah menyelamatkan, mempersatukan, menjodohkan, menikahkan, dapat melestarikan kehidupan keluarga Kristen kudus, yaitu keluarga yang kudus dalam Tuhan, baik status maupun praktik hidup, supaya saudara berdua sebagai suami istri selalu hidup beribadah, setia melayani, mengasihi kedua keluarga, memberitakan kebenaran Kristus, Injil keselamatan. Maka hari ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, hambanya ini menyatakan pernikahan saudara dan saudari berdua sudah resmi di hadapan Allah, di hadapan gereja, di hadapan keluarga, di hadapan negara, sebagai sebuah perkawinan Kristen yang kudus dan didasarkan pada iman, keselamatan dan pertumbuhan, pengharapan kepada Tuhan dan kasih karunia, serta dalam doa dari kami semua yang hadir pada saat ini, keluarga dan juga semua hamba Tuhan serta gereja, di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, dalam nama Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, bahagia bagimu berdua. Kelimpahan bukan kekurangan, sukacita bukan duka cita, melayani bukan dilayani, kasih bukan benci, dan pertumbuhan dan kedewasaan bukan kemandekan dalam rohani dan kehidupan. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Diberkatilah kedua keluargamu, diberkatilah kedua gereja, diberkatilah semua gereja orang-orang percaya dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Oleh karena engkau berdua, di dalam nama Allah Bapa, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menciptakan, menyelamatkan, mempersatukan di dalam Roh Kudus. Amin. Ingatlah selalu akan firman Allah yang menyatakan kebenaran ini. Apa yang telah dipersatukan Allah, jangankan tidak boleh, jangan juga berencana diceraikan oleh manusia. Amin. Sambil menanti sejenak pemasangan cincin pernikahan, bukan oleh pendeta, oleh mereka masing-masing. Jari manisnya yang kanan ditatap ya, jangan lihat cincin ditatap. Nah, oke, beri senyuman, bukan ketegangan. Sudah masuk benar? Cuma 2 cincinnya. Cincin ini tidak ada celah. Jangan cincin ada celah, tapi pernikahan ada celah. Amin Bapak Ibu. Oke, pasangkan. Jangan ragu-ragu. Senyum dan dilihat wajahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut dengan meriah. Mana tangannya? Masih ada bisa ditepukkan? Oke. Sistenes masih tutup mata dulu ya. Saudara perhatikan baik-baik apanya yang dicium, tapi nanti di resepsi saja baru yang lain. Di sini di kening saja. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dihayati oleh Patris. Ya, lama amat ya. Oke. Satunya ini juga boleh. Keningnya, iya jangan yang lainnya. Yang lainnya bukan urusan kami. Silakan. Agak tunduk ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Tolong musik teraskan. Segala
Penyerahan surat nikah kudus dan Alkitab pernikahan oleh pengurus Gereja Injil Karunia sekaligus souvenir dari Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia Taman Kuliner Jakarta Timur akan diserahkan oleh yang terhormat Evangelis Bapak Yosua Patria. Saya persilahkan. Dibaca, jangan dijadikan pajangan. Surat jangan dirobek kalau berantem. Souvenir ini dipesan dari Jepara dalam bentuk ukiran yang tidak terlalu mewah, tetapi ada pesanan di situ untuk kedamaian hati dan kedamaian rumah tangga. Saya meminta Bapak Stein dan Ibu Patris menghadap ke depan untuk melihat keluarga dan gereja. Ya. Tolong dipakai ya. Bapak Ibu Saudara, inilah keluarga baru. Kita sambut dengan tepuk tangan. Ya, terutama keluarga ya, dua keluarga. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan duduk kembali. Kasih yang meriah tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya. Kita menyanyi bersama selalu bersyukur. Mari kita bersyukur untuk semua kasih Tuhan, keselamatan, kehidupan dan masa depan kita. Silakan duduk. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita ulang sekali lagi dengan nada yang dinaikkan. Kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku.
bersama kasih, doa dan peristiwa. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Kau ini menyenangkan hati. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Yesus atas jalan pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup jauh dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Terima kasih Allah Bapa surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, Juru Sehat, Juru Berkat, dan Juru Damai, dan Juru kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Roh Kudus yang telah dimuterakan dalam hati kami, yang terus bernaung, berdiam, bahkan bersemayam dalam hati kami, terutama untuk Bapak Stella dan Ibu Patris. Dan kami percaya untuk kami semua juga yang sudah percaya bahwa Kau Juru Selamat kami yang telah lahir mati dan bangkit menebus kami dari segala dosa. Jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, rumah tangga-Mu, dan biji mata-Mu. Kami memohon kepada-Mu dan kami semua membuka hati dan tangan kami untuk menerima damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah bagi-Mu, sehingga Bapa akan mampu menghadapi seluruh keberadaan hidup ini. Sehat berkat kuat rohani jasmani dari Tuhan Yesus melimpah bagi-Mu, sehingga Engkau tidak hidup bersyukur tapi bersyukur, tidak berduka tapi bersuka. Roh Kudus yang dalam hati-Mu terus menaungi, mengayomi, bahkan menghibur diri-Mu dalam setiap keadaan hidup-Mu, pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, gereja, rumah tangga, keluarga, masa depan, dari saat ini sampai pengangkatan yang indah di awan-awan menuju ke dalam surga. Bapa, terima kasih. Terima
how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that